Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini tanggal 14 Maret 2026. Mari saudara-saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur bersama-sama dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datang, akuilah, dan minta pengampunan. Bacaan itu di hari ini diambil dari kitab Nubuat Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara dipastikan selalu datang ke dalam hadirat Allah. Pertanyaannya saudara, bagaimana sikap kita ketika datang menghadap hadirat Allah? Apakah kita memiliki sikap hati yang benar? Melalui Injil hari ini, Yesus menunjukkan saudara dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18 ayat 10 sampai 13. Saudara-saudara yang terkasih, dari dua contoh orang yang berdoa ini saudara, yang dibenarkan oleh Yesus adalah pemungut cukai. Why? Karena saudara pemungut cukai sadar akan keterbatasannya, berdiri jauh dan hanya memohon, Ya Allah kasihanlah aku orang berdosa. Ia sadar diri saudara dan merindukan kasih karunia dari Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Belajar dari kedua contoh di atas saudara. Mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing saudara. Apakah motivasi saya sudah benar atau tidak di saat saya datang kepada Tuhan, saat saya beribadah, saat saya mengikuti misa Ekaristi? Bila tidak, belum terlambat bagi kita saudara untuk mengubahnya, karena Allah mengenal hati kita. Allah pun akan menguji motivasi kita ketika datang berdoa, beribadah, atau menghadapnya secara pribadi. Sikap hati yang benar diperlukan saat kita datang menghampiri Tuhan dalam doa. Hosea melalui bacaan pertama menyampaikan bagaimana bangsa Israel ditegur saudara, karena pertobatan mereka hanya di bibir, mudah berubah seperti kabut pagi dan embun. Kita dapat lihat pada ayat 4, mereka rajin melakukan ritual ibadah, korban sembelihan, namun saudara hati mereka jauh dari Allah. Inilah sikap orang Farisi yang munafik. Apakah kita juga bersikap seperti demikian? Ingat saudara, Tuhan menginginkan hati, bukan ritual. Tuhan lebih menyukai kasih setia. Kesetiaan berdasarkan kasih saudara. Dan pengenalan akan Allah daripada segala korban persembahan. Puasa atau pantang tanpa pertobatan hati yang tulus adalah kesetiaan palsu.
Tuhan juga mengendaki pengenalan kita akan Dia secara mendalam. Tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi sungguh-sungguh mengenalinya melalui persekutuan yang intim, mau dekat kepadanya, mendengarkan suaranya, dan melakukan apa yang disampaikan. Pertobatan yang sejati, kembali kepada Tuhan, harus nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya penyesalan di bibir. Regi hari ini, saudara, kita semua diundang untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan terjebak dengan masa prapaskah yang kita hanya jadikan masa sebatas pantang dan puasa lahiriah saja, saudara. Kedua bacaan ini menegur kita untuk memeriksa kembali motivasi hati di hadapan Allah. Ingat, Allah mengendaki kesetiaan kita dalam pertobatan sejati yang sungguh dengan melakukan tindakan kasih yang nyata. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Hosea 6 ayat 6. Tuhan tidak menolak hati yang hancur dan menyesal karena dosa. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau datang kepada Tuhan dengan tulus dan mau mengakui dosa-dosa kita serta mohon pengampunan darinya. Kita juga mau merefleksi diri kita. Apakah puasa saya ini membuat saya sombong rohani? Datanglah kepada Dia dan akuilah segala kesalahan kita dan mintalah pengampunan darinya. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali sombong seperti orang Farisi. Berilah kami hati yang rendah hati seperti pemungut cukai, ya Tuhan, agar kami berani bertobat dan menerima belas kasih-Mu. Jadikanlah prapaskah ini saat kami memperbarui kesetiaan kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.